Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini kita boleh kembali sama-sama berada di rumah Tuhan, Saudara ya. Saudara, mungkin 45 menit atau 1 jam ke depan kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Saudara, firman ini yang akan memerdekakan kita, Saudara ya. Saudara, kita patut bersyukur Saudara ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang mau datang ke sini, dia mati terus habis itu enggak bangkit, Saudara ya. Dia sudah mati dan dia bangkit pada hari ketiga, Saudara. Dan setelah bangkit pada hari ketiga, Saudara, dia itu enggak langsung naik, Saudara. Nanti tanggal 29, 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, baru dia naik ke surga, Saudara. Jadi momen-momen minggu-minggu ini Tuhan Yesus masih beredar-edar, Saudara ya, untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lah ini Saudara, ketika saya pelajari ini, sore hari ini kita akan belajar sebuah pelajaran firman Tuhan, Saudara ya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak langsung naik, dia menampakkan diri 40 hari, dia menampakkan diri, dan menampakkan diri itu Alkitab mencatat kepada murid-muridnya, Saudara. Dan pada waktu itu saya bertanya-tanya, kenapa ya? Kok Tuhan butuh waktu 40 hari? Kenapa kok ketika dia menyembuhkan orang yang buta, Saudara, tidak sampai 1 menit orang buta itu sembuh. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Saudara, dia sekali ngomong setan itu keluar. Apalagi pada waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, Saudara. Dia cukup 1 kali omong kata-kata, Saudara, Lazarus itu keluar. Tetapi kenapa dia butuh 40 hari menampakkan diri bukan kepada orang lain, Saudara, kepada murid-muridnya. Saudara, ternyata tidak mudah, Saudara ya, menjaga iman, meyakinkan iman kepada bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi kepada murid-murid Tuhan. Sama Tuhan diyakinkan, ini loh, aku ini benar-benar ada, aku ini benar-benar bangkit pada murid-murid Tuhan. Sore hari ini kita patut berbahagia, Saudara, kita adalah bagian daripada murid-murid Tuhan yang kita mau belajar, Saudara ya. Kenapa kok dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Dan kita mau belajar dia menampakkan diri di Emmaus, Saudara, pada satu murid yang namanya Kleopas. Kenapa kok dia menampakkan diri kepada Kleopas, Saudara? Kita mau belajar di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 17 dulu, Saudara ya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-17, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Dengan perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, Saudara ya. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, di sini ada 2 orang yang sedang berjalan, Saudara. Salah satu namanya adalah Kleopas atau Kefas, Saudara ya, yang disebut di dalam Kisah Para Rasul, Saudara ya, sama Paulus. Satu orangnya tidak tahu namanya siapa. Saudara, 2 orang ini bukan orang luar. 2 orang ini adalah murid Tuhan. Alkitab mencatat jelas 2 orang murid-murid Yesus. Saudara, di dalam ayat 13, Saudara, dengan jelas dikatakan pada hari itu juga. Hari apa itu, Saudara? Kenapa kok 2 murid ini dia jalan ke Emmaus? Dia asalnya dari mana? Saudara, ternyata hari itu adalah hari
setelah tragedi besar saudara ya, di mana Tuhan Yesus mengalami penyiksaan saudara, setelah disiksa dia disalib, setelah disalib dia mati saudara. Setelah mati dia dikuburkan. Padahal semua murid-murid Yesus berharap dia ini Mesias, dia ini juru selamat. Lah kok mati? Kenyataan yang dilihat oleh murid-murid saat itu loh, Yesusnya mati, gurunya sudah tidak ada lagi, juru selamatnya sudah meninggal. Saudara, hari Kamis kita belajar ketika perempuan Sirofenisia menghadapi kenyataan yang tidak baik, saudara. Dia malah mendekat dan dia menyembah Tuhan. Tapi ini aneh saudara. Perempuan Sirofenisia bukan murid Tuhan. Tapi dia punya iman ketika menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya, dia malah mendekat dan menyembah. Lah, ini murid Tuhan, saudara. Dia menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan, loh aku ini sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah ikut Yesus, tak tinggalkan semua. Katanya janjinya Yesus jadi juru selamat, jadi Mesias, penyelamat penebus dosa. Lah kok mati? Kenyataan yang dihadapi murid-murid pada saat itu tidak sesuai dengan yang mereka dengar. Lah lihat saudara, kualitas murid pada saat itu setelah Yesus dikubur, mereka dengar Maria dan perempuan-perempuan lain itu lihat Yesus bangkit. Dan di ayat sebelumnya dikatakan semua murid ngomong itu omong kosong. Bayangkan saudara, murid Tuhan sudah dengar firman, lihat, dengar kesaksian, saking karena mereka nanti kita lihat tertutup saudara, pikiran dan mata rohaninya, sehingga dikasih firman apapun dibilang itu omong kosong. Saudara lihat Lukas 24 ayat 11 saudara ya, bisa dikeluarkan. Lukas 24 ayat yang ke-10 saya baca, mulai dari ayat 10. Supaya saudara tahu historinya sebelum saya nanti masuk ke firman Tuhan. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Apa yang diberitahukan? Mereka melihat Yesus bangkit. Lihat jawaban rasul-rasul ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini murid Yesus, rasul Yesus. Sudah ikut Yesus, lihat keajaiban Yesus, lihat mukjizat Yesus. Tapi ketika dikasih kesaksian, di tengah kenyataan yang mereka alami pahit, saudara, semua tertutup, mental semua, buntu, saudara. Lah ini yang kita mau belajar. Ketika kenyataan itu pahit di hadapan murid-murid Yesus, mereka mulai berjalan ke Emmaus, saudara. Saudara tahu, saudara di gambar itu, coba dibuka, Emmaus itu posisinya di mana? Tadinya mereka itu ada di Yerusalem. Tadinya mereka ada di Yerusalem, city of God, kotanya Tuhan, saudara. Tetapi karena kenyataan pahit yang mereka terima, hal-hal yang tidak masuk pikiran mereka, saudara. Tiba-tiba mereka berjalan meninggalkan Yerusalem, mereka mundur ke Emmaus. Emmaus itu posisinya ada di Filistin, ada di Palestina, saudara. Sudah posisinya ada di Yerusalem, oleh karena masalah, himpitan, tekanan keluarga, keuangan, pelayanan yang tidak bisa dipecahkan. Sudah dikasih firman mental, dikasih kesaksian mental. Iya orang itu yang bisa ngalami, aku tidak bisa. Lihat saudara, ketika hal itu terjadi kepada dua murid Yesus ini, mereka mundur ke Emmaus. Emmaus itu apa saudara? Emmaus itu arti bahasanya adalah warm bed. Artinya mandi air hangat. Siapa yang tidak suka air hangat saudara? Di Pacet saudara, yang Bapak Gembala sering ke sana saudara. Itu yang paling banyak itu air yang hangat-hangat, yang panas itu jarang orang mau. Karena panas saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang senang tidak dingin, tidak panas. Senangnya hangat saudara. Dan dua murid ini, mereka sudah ada di Yerusalem ketika ada masalah. Ketika ada kenyataan yang memahitkan hati mereka, yang tidak bisa mereka cerna dengan pikiran dan iman mereka, mereka mulai undur dari Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Pergi ke tempat yang hangat, pergi menjauh daripada Yerusalem. Alkitab mencatat saudara, pada hari akhir ada banyak orang-orang saudara
yang suam kuku. Kelihatan melayani, kelihatan ke gereja, tetapi hatinya, imannya suam. Kelihatan murid Tuhan, kelihatan melayani setia, tetapi sedikit ada masalah, mereka meninggalkan Yerusalem, mereka lebih memilih Emmaus. Dan di Wahyu 3:15-16, saudara, Tuhan menegur orang-orang di Laodikia. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Orang Laodikia bukan orang yang tidak bekerja, bukan orang yang malas, saudara. Tapi mereka orang yang bekerja. Tetapi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, mereka hanya flat. Mereka tidak dingin, mereka tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, tadinya orang yang melayani Tuhan itu ada di dalam tubuh Kristus. Dia dikatakan tadi memuntahkan, berarti sudah ada di dalam dong. Kita sudah ada di dalam tubuh Kristus. Hanya karena masalah, hanya karena kekurangan keuangan, hanya karena gesekan, hanya karena tidak cocok, hanya karena tersinggung. Habis itu kita meninggalkan pelayanan, mulai mundur dari pelayanan, mulai mundur dari Tuhan, saudara. Yang tadinya kita ada di dalam tubuh Kristus, Tuhan bilang dimuntahkan, namanya muntah, saudara. Itu dikeluarkan secara paksa. Jangan sampai hari-hari ini kita kedapatan suam, saudara. Hanya karena persoalan, permasalahan, saudara. Orang Laodikia, saudara, dikatakan di dalam ayat 17, mereka kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mereka posisinya enak, saudara. Sudah tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini mungkin ada orang yang posisinya lagi enak-enak, saudara. Wis posisiku enak-enak, sudah begini ini, sudah tidak bisa diganggu gugat. Seperti orang-orang di Laodikia, Wahyu 3:17. Mereka kaya, mereka tidak kekurangan sesuatu apapun, berarti kan posisinya enak. Posisinya tidak bisa diganggu gugat, tapi Tuhan bilang posisimu enak, tapi pada hakikatnya kamu melarat, kamu malang, kamu buta, kamu miskin, kamu telanjang. Waduh, saudara. Jadi ternyata, saudara, kekayaan harta dunia bukan sebuah ukuran di mata Tuhan. Posisi enak kita secara daging bukan suatu ukuran orang itu sudah diberkati. Ini murid Tuhan. Yang lain tidur, murid Tuhan ikut Tuhan sembahyang. Yang lain mungkin kerja, murid Tuhan mungkin disuruh, ayo angkat itu sisa 12 bakul. Dia sudah melayani, dia sudah ikut Tuhan, dia sudah bayar harga. Tetapi ketika kena guncangan, firman itu hanya cuma sekedar lewat di telinga, saudara. Dia langsung meninggalkan Yerusalem. Jangan bangga dengan status murid Tuhan, pelayan Tuhan, kalau kita tidak punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara ya. Keadaan rohani yang tidak lagi, saudara, suam itu apa? Keadaan rohani yang tidak lagi punya semangat yang kuat dalam hal melayani pada Tuhan. Namun juga tidak benar-benar berpaling dari iman, masih ke gereja, masih melayani. Tetapi keadaan suam itu keadaan yang sudah tidak punya semangat lagi, tidak punya gairah lagi, saudara. Dalam ketemu Tuhan, dalam berkomitmen dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam berkorban buat Tuhan. Saudara sudah biasa saja. Itu kondisi suam. Ketika kondisi suam ini terjadi, sama seperti kedua murid ini, mereka akan pergi meninggalkan Yerusalem. Pelan tapi pasti jarak Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. 7 mil itu 12 kilo. 12 kilo perjalanan kaki itu kurang lebih 3-4 jam, saudara. Mereka pelan tapi pasti, karena hatinya suam, 1 langkah menjauh dari Yerusalem, 2 langkah menjauh dari Yerusalem, 3 langkah, 10, 100 langkah, tanpa mereka sadar mereka menjauhi Yerusalem. Kelihatan ke gereja tapi hati tidak dijaga, tetap ada sakit, tetap ada suam, tetap ada tidak percaya, tetap ada khawatir, tetap ada bingung, tetap ada takut, saudara. Itu pelan tapi pasti menjauhi Yerusalem. Dan murid ini, saudara, mereka mundur dari Yerusalem. Posisinya sudah ada di Yerusalem. Tahukah saudara, Yerusalem itu artinya adalah city of God. Dan terjemahan lain dikatakan set double peace. Orang yang sudah ada di Yerusalem, saudara, dia ada di dekat Tuhan. Dia menikmati double peace.
Saudara, Yerusalem ini juga berbicara apa, saudara? Yerusalem juga berbicara mengenai keluarga. Berapa banyak hari-hari ini, saudara, keluarga yang mulai, saudara, hubungan keluarganya sudah mulai renggang. Suami, istri, ketika sedikit ada masalah, tidak bisa bicara, malas aku kalau bicara sama orang itu pasti dia minta menang sendiri, pasti nanti jatuhnya aku tersakiti lagi. Sudah tidak mulai dibereskan, mulai simpan, mulai malas berbicara, mulai jaga jarak. Suami pergi sendiri, istri pergi sendiri, ada apa-apa, sudah tidak ngomong yang penting-penting saja, itu bukan keluarga, saudara. Dan mulai tidak dijaga, keluarganya ini akan hancur, saudara. Hubungan anak dengan orang tua juga demikian, malas saya ngomong sama orang tua, sedikit nanti diomeli, sedikit nanti ditegur, sedikit nanti dimarahi, sudah malas saya, mulai mundur, dan dia ketemukan orang yang lebih enak diajak bicara, tetapi orang itu bukan takut akan Tuhan, anak ini juga akan terhilang. Saudara, jaga Yerusalem, saudara, jangan sampai undur. Baik itu mengenai gereja, baik itu mengenai keluarga, baik itu mengenai pelayanan, saudara. Saudara, orang niat atau tidak niat melayani itu kelihatan, saudara. Dari cara latihannya, dari cara ke gerejanya, dari cara mendengarkan firman-Nya, dari cara memuji Tuhannya. Jangan undur dari Yerusalem. Ketika saudara mulai undur, lihat murid ini, ayat 16, ada sesuatu yang menutupi mereka, saudara. Berarti tertutup, terhalang, jalannya buntu. Saudara, dua murid ini, saudara, kita mau lihat, saudara, nasib orang yang mundur dari Tuhan. 1 Samuel 16 ayat ke-14. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Tetapi roh Tuhan mulai undur. Saudara, coba tanya dalam diri saudara, masih ada tidak roh Tuhan dalam diri saudara dan saya? Kalau masih ada, ucap syukur. Kalau sudah mulai undur, mulai malas ya, bangun ya, kok mulai malas ya, baca Alkitab ya, kok mulai malas ya, dengar firman ya, kok tujuannya ngantuk ya. Saudara, jangan-jangan itu rohnya lagi mati, saudara. Kalau mau ke gereja ya kok lagi malas ya, kaki kok berat. Jangan-jangan rohnya lagi mau mendekati kematian. Saudara, jangan lupa kita harus kasih makan ini roh kita. Saul, roh Tuhan mulai undur, yang datang, saudara, roh jahat mengganggu. Orang dalam hidupnya banyak gangguan, tanda tanya, saudara. Banyak gangguan tidak bisa teratasi, tidak bisa terselesaikan, malah nangis, bingung, khawatir, bimbang, jatuhnya menjelekkan, jatuhnya kecewa. Jangan-jangan dia lagi undur, jangan-jangan rohnya lagi mati, saudara. Dan ketika lagi mati, pantas banyak gangguan. Karena yang mengganggu itu adalah roh jahat, saudara. Dan murid Yesus ini, saudara, namanya itu bagus, namanya Kleopas. Kleopas itu artinya kemuliaan Bapa. Saudara, di dalam 2 Korintus 3:18 ketika saya pelajari mengenai Kleopas ini, saudara ya, dikatakan apa? Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Harusnya murid Tuhan, kelakuannya, mukanya, omongannya, hatinya mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3:18 bisa dikeluarkan? Ya, oke. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi saudara, kira-kira kalau kita ini murid Tuhan, hasil akhirnya harus ada kemuliaan tercermin. Kira-kira saudara jawab sendiri, kalau hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kira-kira di dalam Tuhan ada ketakutan tidak? Kira-kira di dalam Tuhan ada kekhawatiran tidak? Kira-kira di dalam Tuhan ada kepahitan tidak? Kira-kira di dalam Tuhan ada tidak mau memaafkan tidak? Kira-kira di dalam Tuhan ada kemalasan tidak? Pasti saudara jawab, ya enggak ada. Lah kalau dalam diri saudara masih ada, kira-kira itu mencerminkan kemuliaannya siapa, saudara? Saudara, hari ini kita tidak boleh, saudara,
Kita makan firman yang biasa-biasa. Hari ini sudah hari yang sangat mendekat sekali, saudara. Kita tidak hanya jago di dalam gereja. Jangan saudara jago hanya di dalam gereja. Di dalam gereja setia, jago melayani. Tapi di luar gereja, di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, di dalam berhubungan, saudara tidak jago sama sekali. Saudara, saya kasih tahu siapa Kleopas ini. Saudara, ketika saya selidiki, Kleopas ini ternyata saudara lelakinya Yusuf. Yusuf itu adalah papanya Yesus. Berarti kan Kleopas ini adalah omnya. Saudara, om dengan ponakan ini, kalau ponakan ngomong, "Halah, kamu tahu apa sih? Kamu masih kecil." Kadang-kadang kan kalau kita ketemu anak-anak kecil yang umurnya lebih kecil daripada kita, "Halah, kamu tahu apa sih? Kamu masih kecil, bau kencur, kamu enggak tahu apa-apa." Tapi aneh, omnya, saudaranya, papanya bisa jadi muridnya Yesus. Kalau Yesus tidak bisa jadi contoh, saudara. Kalau tidak ada kemuliaan Bapaknya ada di dalam Yesus, saudara, Yerusalemnya Yesus tidak mungkin bisa dimenangkan. Saudara. Di situ ada Yakobus, itu saudaranya Yesus semua. Awal-awal Yesus, saudara, dia ini memenangkan orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Termasuk omnya ini, saudara, Kleopas. Nah, saudara, Kleopas ini ketika dia melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya, dia memutuskan dengan temannya, entah siapa ini namanya, dia berjalan ke Emmaus. Ayat 14, saudara. Ketika mereka lagi berjalan, saudara, dikatakan ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Garis bawahi, saudara, bercakap-cakap tentang segala sesuatu. Saudara, ini adalah role model komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan jangan hanya sekedar pada saat kita butuh Tuhan. Jangan hanya sekedar kita lagi dikejar mau bayar sesuatu, kita dikejar untuk urusan anak, rumah tangga, pekerjaan, kita cari Dia. Komunikasi dengan Tuhan harus tentang segala sesuatu. Butuh tidak butuh, kita yang butuh sama Tuhan, kita harus sering komunikasi sama Dia. Kecil tidak kecil, besar tidak besar, kita komunikasikan semua dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan tentang segala sesuatu. Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa, saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Segala hal itu saudara nyatakan sama Tuhan. Ngomong saja sama Tuhan. Jangan ngomong sama manusia, saudara. Manusia mungkin pagi dele, sore tempe, saudara. Hari ini bisa ngomong iya, besok bisa ngomong enggak. Tapi kalau kita bicara sama Tuhan, kita nyatakan segala hal keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Termasuk juga, saudara, di dalam hubungan suami istri. Tidak bisa hanya sekedar kalau aku butuh aku tak ngomong sama suamiku. Kalau aku butuh aku tak ngomong sama istriku. Tidak, saudara. Hubungan suami istri itu harus segala sesuatu harus terbuka. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun saya ngomong sama istri saya. Termasuk Nov ini, lihat. Saya ketemu orang ini ada di klien saya. Dan ketika itu orang ini buat masalah dengan bosnya. Bosnya minta tolong sama saya. Pak Alek, tolong dong. Kamu ngomong, kamu kan diplomasinya bagus, tolonglah orang ini menyelesaikan pekerjaan. Orang ini perempuan, saudara. Akhirnya saya ngomong bisa. Dan akhirnya dia sering komunikasi dengan saya. Dan sering komunikasi dengan saya, WA-nya itu dikirimi gambar-gambar love, gambar-gambar hati, saudara. Ngajak saya keluar, ngajak saya makan. Saya ngomong sama dia. Belum lagi ada orang-orang yang ngajak kenalan, saudara. Perempuan-perempuan, saya ngomong terbuka semua. Handphone saya bisa dia lihat, saudara. Saya tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua dia bisa lihat, saudara. Komunikasi dengan Tuhan juga sama, saudara. Hubungan rumah tangga harus terbuka. Hubungan dengan Tuhan jangan ada yang ditutupi. Tuhan tuh tahu segala sesuatu. Dan pada saat mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, lah ini, saudara. Jangan sembarang bertukar pikiran dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena orang-orang ini
Dia bisa kasih nasihat betul, tapi nasihatnya sesuai dengan firman tidak. Saudara, di dalam Kisah 17 ayat 17, Kisah 17 ayat 17 bisa dibuka, Kisah 17 ayat yang ke-17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Kisah Para Rasul ayat 17. Ya, 17. Bertukar pikiranlah dengan orang-orang yang takut akan Allah. Saudara, satu ketika saya mengantarkan papa mama saya, saudara, saya dihampiri dengan ibu gembala dari gereja itu. Dia minta tolong sama saya, Pak Alek tolong gantikan ya, baptis. Saya bilang, Bu, saya tidak pernah baptis orang, jadi saya tidak bisa baptis. Tolong dibantu, aku tidak bisa bantu. Aku juga bukan anggota gereja sini, saya bilang begitu. Saya cuma mengantar orang tua saya. Tolonglah Pak Alek, nanti tak kenalkan dengan tim baptis, soalnya yang biasa memberikan firman tentang baptisan ini, dosen saudara sudah keluar. Nah, ya saya tak berdoa dulu ya. Saudara, setelah saya berdoa, ditanya sama papa saya, kenapa? Oh enggak gini-gini, kamu bantu. Ya pokoknya enggak benturan sama saya, enggak masalah. Saudara, ada beberapa orang saudara dipertemukan dengan saya. Orang-orang inti dari gereja itu. Orang-orang sudah senior pernah tua dari gereja itu. Sementara saya orang baru yang diperkenalkan. Ini loh nanti yang akan bantu baptisannya. Saudara, yang mau dibaptis itu buahnya. Saudara. Ada yang punya hotel, ada yang punya sandal, ada yang punya pabrik. Saya tidak melihat itunya. Saudara. Cuman saya yang melihat pengertian firman Tuhannya. Sama sekali bukan nol, minus. Saudara. Saya bilang sama dia, kalau mau dibaptis, saya tidak bisa baptis. Karena saya belum pernah membaptis orang di dalam air. Kalau pelajaran baptisan, saya akan bantu, saya bilang begitu. Karena ini jiwa. Ya Pak Alek, yang penting ketemu Pak Alek sekali, habis itu besok langsung kita baptis. Loh tidak bisa begitu Pak. Saya bilang gitu, loh kenapa Pak tidak bisa? Biasanya seperti itu, tidak bisa toh. Ketemu saya sekali, saya kasih pelajaran, baptisan air ini adalah baptisan pertobatan. Kalau dia belum bertobat, ngapain kamu baptis? Loh, kalau enggak gitu kan enggak baptis Pak Alek. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa Pak. Wah, saya lihat pengertiannya dangkal sekali sudah. Saya enggak mau berdebat dengan orang ini, Pak, gini. Kamu baptis ini kan membawa orang kenal sama Tuhan. Baptisan air, saya bukakan ayatnya, ini adalah baptisan pertobatan. Kalau kamu baptis, tapi orang itu tetap mau berdosa, kamu tanggung jawab sama Tuhan. Wah, aku enggak berani Pak Alek. Langsung dia diam. Dan benar saudara, ternyata saudara, setelah pada hari itu saudara, saya kasih pelajaran, saya suruh semua ngaku dosanya saudara. Wah luar biasa saudara dosanya. Ada yang sering pijat plus-plus. Ada yang lagi meninggalkan suaminya. Ada yang orang tidak bisa lepas perempuan saudara. Tidak bisa lepas dari minuman, dari rokok. Tapi mau dibaptis. Saya tanya, dia bilang kesulitan. Ya setelah dibaptis saya akan ngerokok lagi. Lah ngapain kamu dibaptis? Saya tidak peduli saudara. Terus ada yang punya hotel, dia punya hotel di Banyuwangi. Gayanya luar biasa, namanya orang kaya saudara. Saya bilang, Pak, saya bilang, kok tolong ya sorry, kakinya diturunkan. Saudara lagi pelajaran begitu dia tidak mendengarkan, saya tidak peduli saudara. Karena ini bukan istilahnya, saya cuma disuruh bantu untuk menyampaikan firman, untuk baptisan ini. Dia tanya, setelah selesai saya sampaikan semua baptisan, saya tanya, boleh enggak? Oh boleh. Setelah dibaptis, saya boleh lagi enggak pijat plus-plus? Bayangkan saudara, orang ini 2 hari lagi mau dibaptis, saya sudah menyampaikan ini, dia sudah ngaku semua dosanya, berhubungan suami istri, onani, saudara mencuri segala macam. Wah banyak. Lah saya bukan anggota dari situ, masa saya harus ngurusi dosanya dia. Saya ngomong sama pengurusnya, waduh Pak Alek aku enggak ikut-ikut loh, gimana sih? Kamu nanti yang baptis, kamu tanggung jawab sama Tuhan. Lihat dosanya segini banyak. Kalau gitu enggak dibaptis, baptis Pak Alek di gereja yang besar, aku langsung baptis Pak Alek. Ya terserah. Ini saya yang dikasih tugas untuk berbicara mengenai baptisan.
Saudara bayangkan, saudara. Berapa banyak padahal orang ini penatua sudah lama pakai jas melayani di depan mimbar dan dia membaptis. Tapi pengertian tuh firmannya nol sama sekali. Saya bilang, kamu mau baptis, ini ada istri yang lagi minggat. Kamu baptis. Saya bilang, Cik, pulang. Minta maaf sama suamimu. Tapi suami, kamu mau dibaptiskan. Pulang bereskan dengan suamimu. Ada yang ya biasa mainan selang, saudara, beronani. Laki-laki, perempuan, gila, saudara. Luar biasa. Orang-orang bukan orang kecil, orang sudah dewasa. Umur 55, umur 40, umur 38, gede-gede, saudara. Wih, saya lihat. Dan sementara wadah gereja yang di sini, saya bilang, aku bukan bagian di sini ya, aku cuma bagian ngajar, cuman kamu yang bagian baptis. Tak kasih ini loh, ini dosanya. Aku sudah ngajari, aku sudah suruh dia bertobat, kamu nanti yang bagian baptis. Kamu harus tanya, dia sudah beres belum? Ada yang nulis, kesusahan dalam melepaskan dalam rokok dan alkohol dan hubungan seksual. Minta dibaptis. Lah buat apa dibaptis kalau dia masih mau berdosa lagi? Karena itu saudara, bercakap-cakap, bertukar pikiran, harus dengan orang yang ngerti firman, saudara. Saya tidak mau berdebat dengan orang-orang yang tidak ngerti itu, ya sudah terserah kamu, itu urusanmu. Kamu tetap mau baptis, ya terserah. Terus gimana Pak Alek? Bereskan dulu dosa. Gak baptis, bukan urusanmu baptis atau enggak baptis. Kesempatan loh Pak Alek, ini jiwa, ya terserah kamu. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa, pengertiannya hanya seperti itu, saudara. Sorry loh ya, kok, you majelis loh. Saya gak peduli saudara, saya ngomong, saya dikasih itu, saya ngomong aja. Ya makanya itu, Pak Alek aku butuh bantuan, enggak. Aku bukan bagian dari sini, aku enggak mau baptis. Hari Minggu saya suruh datang baptis, enggak. Tugas saya ngajar firman. Baptis urusanmu. Saya bilang begitu. Tapi kalau kamu salah, itu urusanmu dengan Tuhan. Sementara murid-murid ini bercakap-cakap, dia bertukar pikiran. Karena itu saudara, kita bertukar pikiran harus dengan orang yang ngerti firman. Pasangan suami istri juga harus seimbang. Kalau tidak seimbang, saudara, nanti bisa bertengkar, saudara. Orang ini saja, saudara, saya ngomong dengan orang yang lebih umur daripada saya, saudara. Saya tetap hargai dia. Umur 50-an, saya ke 40-an. Tapi pengertian firman Tuhan dangkal, tapi dia sudah mau pakai power, aku sing kuoso nih gini. Ya terserah you. Saya bilang gitu. Inilah firman Tuhannya tak bukain. Baptisan air, baptisan pertobatan. Buat apa kamu baptis kalau orang ini tidak mau bertobat? Ada anak-anak yang suka ngelawan, doding orang tua. Si kecil-kecil saudara, minta maaf dulu sama orang tuamu. Wah, kok keren sih ngajar baptisan? Ya terserah, saya ngajar tentang firman pokoknya. Saudara, di sini mereka bertukar pikiran dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan pada saat itu dikatakan datanglah Yesus mendekati mereka. Saudara, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saudara, berarti kan itu inisiatifnya Yesus. Lihat saudara ya, Yesus itu gembala yang baik. Tadi pagi kita sudah belajar. Saya tidak janjian dengan Bapak Gembala saudara. Tapi firman Tuhan saya lihat, ketika anak-anaknya, murid-muridnya mulai, dia ini mundur dari Yerusalem. Dia punya itikat loh. Dia datang sendiri, dia mendekati mereka. Yohanes 10:11. Yesus itu adalah gembala yang baik, sayang domba-dombanya, rela beri nyawa. Dan bukan hanya itu, Lukas 15:4. Dia tinggalkan yang 99 ketika dia tahu ada satu yang hilang, saudara. Dia cari yang satu. Dan pada saat Yesus datang, saudara, lihat, ini bagian yang penting, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus datang, di tengah-tengah mereka, Yesus tanya, saudara, ayat yang ke-17.
Kita lewati ayat 16 dulu saudara ya. 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara, dalam terjemahan Inggris ada sesuatu yang hilang. Yesus dalam terjemahan Indonesia cuma tanya, kamu sedang ngomong apa sementara kamu jalan itu? Tapi dalam terjemahan Inggris saudara, saya catat mungkin bisa dikeluarkan di situ. He asked them, what is it you are debating as you walk? They stood still, their face full of sadness. Artinya apa saudara? Apa yang sedang kamu perdebatkan sementara kamu berjalan, dan ketika dilihat muka mereka full, penuh dengan kesedihan. Wajah mereka bukan diliputi kemuliaan lagi. Harusnya murid Tuhan diliputi kemuliaan, tapi wajah mereka yang sedang berdebat, sedang mundur dari Yerusalem, sedang mencoba mencari yang hangat, mencari yang mudah, mencari jalan yang lebar, saudara. Muka mereka diliputi kesedihan, mukanya muram. Masalah, problem, persoalan itu wajar terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi kalau masalah, problem, persoalan, kekurangan itu menenggelamkan kita sampai kita sedih, saudara. Sampai kita murem, sampai kita berduka, hal itu akan membuat saudara tertutup. Saudara, kenapa muka mereka sedih? Karena ada sesuatu yang menutupi mereka. Ayat 16 saudara lihat, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kenapa kok halangan ini ada? Karena mereka lagi sedih. Mereka lagi muram. Masalah boleh datang tapi muka saudara jangan muram. Jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kalau sedih, takut, bimbang, khawatir, muram saudara, itu akan ada hal yang menutup, menghalangi. Berapa banyak ada masalah dalam keluarga disimpan saudara. Habis itu enggak kuat, bledos, enggak mau ngomong, seperti murid ini pergi meninggalkan Yerusalem. Saudara, jangan pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan pelayanan. Jangan saudara, itu maunya iblis. Maunya Tuhan. Ketika dia pergi ke Emmaus, Tuhan mendekati, ayo kamu kembali. Ada sesuatu yang menutupi kamu. Kamu sedih kan? Kamu nangis kan? Mukamu muram kan? Saudara, ternyata muka muram, kesedihan ini bisa menjadi halangan penutup dalam jalan hidup kita. Jadi saudara, saya berdoa, jangan sampai ada hal apapun yang saudara alami membuat saudara sedih, murem, karena hal itu akan menutup. Saudara akan tidak bisa melihat jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Saudara, membungkukkan bahasa Inggrisnya weigh it down. Artinya kekhawatiran dalam hati menarik orang turun ke bawah. Saudara, ternyata kekhawatiran, kebingungan itu sama dengan dia menghina Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan itu Allah yang besar. Lah kamu anaknya. Kamu sudah dikasih janji anak-anak Tuhan, anak-anak raja, kok masih takut, kok masih khawatir? Loh ya Pak, kenyataannya begini, pakai imanmu. Saudara, saya bilang pada saat saya menikah dengan istri saya, sama IO-nya, sudah kamu nggak usah ngomong sama istri saya, ngomong sama saya aja. Karena saya tahu saudara, pada waktu itu imannya belum sampai saudara. Pasti kan nanti kalau mau dia di make up, dia pasti kan kepikiran nanti. Undangannya yang diundang 2, datang 5, datang 6, mejanya enggak cukup, dia tahu keuangan, dia tahu tabungan saya 36.450 loh saudara. Berani nekat sewa restoran, dia berani. Karena saya berdoa, Tuhan kalau aku pakai restoran boleh tandani tanpa DP, orangnya mau, sediakin makan, plot tanggal, bayar setelah kawin. Semua ditepati sama Tuhan. Berarti kan maunya Tuhan. Gak peduli saudara 36.450 jalanku. Dia tahu rekening saya saudara. Mau kawin cuma 36.450. Saudara, tiba-tiba saudara, tadinya kita berharap dengan angpau. 1 angpau dari istri saya sudah hilang. Kok angpau saya diambil papa? Enggak apa-apa no, kasih. Tinggal saya. Bagian meja saya, yang saya undang beberapa meja, datang 80%. Yang datang 2, yang 30%, 2 datang 5. 1 datang 4. Wah hebat ini saudara.
Saudara, dan pada waktu itu, sudahlah, saya bilang sama wis aturan kok tambah meja, yo wis terserah kon lah, wis aturan. Aku tak make up, aku ini mau turun. Saudara, saya tetap ketika turun muka saya jaga. Terserah, pasrah buat Tuhan. Saya lewati dulu hari ini. Saya lewati dulu resepsi ini, urusan bayar urusannya Tuhan belakangan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ini saudara, kita lihat ketika kita muram khawatir itu menarik orang turun, membungkukkan, weight it down. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Amsal 15 ayat 15. Saya kasih lagi saudara, sebuah ayat yang indah. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Lihat, orang kalau sering khawatir, sering susah, mukanya muram, dikatakan buruk semuanya. Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Saudara, saya cari terjemahan Inggrisnya dikatakan all the days of the affliction are evil, but he who is of a merry heart has a continual feast. Dikatakan are evil. Hari orang yang mengalami masalah, kesusahan dikatakan are evil. Artinya membuat jadi jahat, mendatangkan hal-hal yang jahat. Kalau hari ini saudara sedang berkesusahan, itu bisa mendatangkan sesuatu yang jahat. Kalau hari ini muka saudara muram, kalau hari ini saudara sedang khawatir, sedang pikiran saudara dipenuhi dengan masalah yang saudara tidak ketemu jalan keluar, saudara bingung, saudara khawatir, sampai firman tidak bisa dengar, sampai sembahyang tidak bisa, sampai bangun pagi baca Alkitab juga tidak bisa, keingetan masalah terus, itu akan mendatangkan yang jahat. Pemikiran-pemikiran penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, memunculkan foreboding. Saudara, dalam terjemahan Amplified Bible, saudara, ada kata-kata foreboding. Orang-orang yang selalu pikirannya dipenuhi kesusahan, masalah, dia akan mengalami foreboding. Foreboding itu artinya apa? Firasat-firasat yang buruk. Jangan-jangan nanti bisa begini ya. Wah, jangan-jangan bubar ini, susah ini, hancur ini, ditangkap polisi ini, cerai ini. Saudara, jangan saudara. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang senantiasa hatinya gembira, dikatakan dia orang yang berpesta. Sekali lagi saudara, saya kasih ayat saudara, Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9, coba dibuka. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara perusak. Saudara, dikatakan orang yang malas itu orang yang mengendorkan. Aku masih melayani kok, tetapi kualitas pelayanannya dikendorkan. Aku masih ke gereja kok, tapi kualitas jamnya dikendorkan. Itu sama dengan orang yang malas. Dan dikatakan orang yang malas ini jadi saudaranya, jadi bestinya si perusak. Dalam terjemahan Amplified sudah dikatakan, and he who doesn't use an effort to heal him, self is brother him and suicide. Sudah ada tambahannya ternyata. Kalau seseorang yang tidak punya upaya untuk merubah dirinya, dikatakan dia adalah saudara orang yang bunuh diri. Dia sudah tahu kualitas ibadahnya menurun. Dia sudah tahu kualitas rohaninya menurun. Dia sudah tahu lagi mundur daripada Tuhan. Sudah tidak mau ke gereja, tidak mau melayani. Dia sudah mulai hitung-hitungan, ya sudah, aku sebulan tetap ke gereja, cuman ini aku kosong, ini aku tidak bisa, hari ini aku ada undangan segala macam, hari ini aku mau pergi. Orang-orang yang sudah mulai mengendorkan, saudara, itu saudaranya perusak. Dan dia tahu seperti itu dan dia tidak mau heal, tidak mau menyembuhkan, dia saudaranya orang yang bunuh diri dan hasil akhirnya orang-orang itu akan masuk neraka. Saudara, kita harus belajar firman itu lebih dalam, saudara. Karena apa? Orang yang kesusahan itu akan ada sesuatu yang menghalangi, intinya kan itu. Saudara, saudara ingat cerita Hagar, saudara. Siapa yang tidak susah? Dinikahi, diusir sama suaminya, cuman dikasih sebotol minum, disuruh pergi. Saudara. Mangkal kan hatinya. Kamu harus tak kasih anak. Anak laki-laki, sebelumnya istrimu tidak bisa punya anak. Gara-gara kawin sama aku punya anak, istrimu jadi punya anak. Sekarang istrimu punya anak, aku mau buat.
Enggak mau kasih harta, mau kasih cuman minum sama keledai. Hatinya Hagar mewangkal, saudara, merongkol, sedih, susah. Dan ketika airnya habis, di tengah padang gurun, dia lempar itu anaknya. Alkitab mencatat dia menangis terseduh-seduh. Ambil nyawaku, aku mau mati, sudah tidak ada air. Dan di dalam Kejadian 21:19, saudara, oleh karena dia sedih, oleh karena dia susah, oleh karena dia murem, dia tidak bisa melihat ada sesuatu yang menghalangi matanya. Sehingga harus Kejadian 21:19, lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur, saudara. Sudah ada sumur di dekat Hagar itu, tapi karena dia sedih, dia takut, dia murem, sumur itu tidak kelihatan. Saudara, di sekitar anak-anak Tuhan sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Anak tuannya mungkin ada di Tanjung Torowitan GBI Surya Kebenaran. Mungkin berkatnya lagi ada di Kolombo. Mungkin berkatnya lagi ada di Simulawang. Mungkin berkatnya lagi ada mungkin di Jajar Tunggal. Tetapi karena murem, saudara, tidak bisa ke sana, saudara. Tidak bisa ngambil itu berkat. Saudara, jangan sedih, jangan susah, jangan murem. Karena itu akan ada sesuatu yang menghalangi, saudara. Dan harus dibuka, saudara. Bagian-bagian akhir, saudara, ada dua hal yang penting, saudara. Setelah Yesus menghampiri mereka, menghampiri Kleofas, saudara. Ini orang disayang Tuhan. Ini muridnya Tuhan. Ketika dia mulai mundur, dia diingatkan Tuhan seperti saudara sore hari ini. Siapapun yang dengar firman Tuhan, saudara, ya, itu Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Dia diingatkan supaya ayo kembali ke Yerusalem. Ayo, yang tadinya tidak beribadah atau beribadah malas-malas, ayo mulai sungguh-sungguh lagi. Yang tadinya sudah tidak mau melayani, ayo melayani lagi. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau ada pekerjaan besar supaya Kleofas, saudara, Kleofas ini nantinya dia kembali. Dia mau dengar firman, pikirannya terbuka, dia mau jalankan, dia tinggalkan, dia kembali ke Yerusalem. Nantinya dia akan terima warisan daripada Tuhan. Dia lihat Yesus naik ke surga dan dia terima warisan, jadikan semua bangsa muridku. Sampaikanlah Injil sampai ke pelosok. Ini salah satu pionnya Tuhan, alatnya Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 24:31-32 ada dua kata yang penting, saudara. Dikatakan apa, saudara? Ayat 31. Saya akan berakhir, saudara, dari ayat-ayat ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan garis bawah kata-kata terbukalah. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, kata-kata terbukalah dan menerangkan ini adalah kata yang sama, artinya dianogio. Mata rohani akan terbuka, lihat Yesus, lihat kemuliaan, lihat keajaiban, lihat mukjizat Yesus ketika mereka mau dengar firman. Ketika mereka mau terima firman, ketika mereka mau melakukan firman, sehingga hati Kleopas berkobar-kobar. Saudara, saya dengar kesaksian seorang pelayan Tuhan, penyanyi rohani. Saudara, dia terkenal, saudara. Sukanya nyanyi yang sering dinyanyikan di sini, lagu-lagu bahasa Jawa, saudara. Saya dengarkan kesaksiannya. Dia sudah melayani kemana-mana, saudara. Saya diizinkan dengar, saya mau lihat, saudara, orang ini rohaninya sampai di mana. Bukan saya mau sombong-sombong, saya mau lihat, saudara, karena ketika menyanyi, saudara, oke, tetapi kalau menyanyi melayani tidak didasari dengan pengertian firman yang cukup, saudara, itu percuma, saudara. Dan ketika dia bersaksi ada kata-kata yang kurang cocok dengan hati saya, saudara. Dia tadinya suaminya orang kaya, saudara. Tiba-tiba suaminya ditipu orang, rumahnya hilang, tinggal punya mobil. Habis itu dia sewa apartemen. Setelah sewa apartemen, 2 bulan dia tidak bisa bayar karena suaminya tidak bekerja. Sedangkan dia tidak punya pelayanan waktu itu, saudara. Singkat cerita, mobilnya mau dijual sama dia, sama istrinya tidak boleh, jangan, nanti kita mau kemana lah. Terus kalau tidak dijual kita gimana ini? Apartemen kita mau tinggal di mana? Anaknya 1 sudah tidak sekolah, saudara.
Terus singkat cerita sudah lihat, sudah suaminya jatuh, ya sudah mobil dijual sama teman pelayanan. Saking pinternya saudara, kunci dikasih, BPKB dikasih, mobil dikasih, sama temannya dijanji bayar seminggu lagi. Teman pelayanan ini seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak bayar, saudara. Sudah jatuh, ketipa tangga. Lah habis begitu saudara, tiba-tiba pusing kan, diusir sama orang apartemen. Ketika diusir, dia dapat tawaran pelayanan. Ketika selesai melayani, ada orang yang menawari rumah untuk dipakai. Sampai di sini oke, ini mukjizat Tuhan. Tapi ya sampai sekarang saudara, saya hidup dari pelayanan. Ini yang saya kurang setuju. Saudara. Kita hidup jangan dari pelayanan. Kita hidup dari firman. Berapa banyak orang di sana saudara. Tanpa sadar si pengkhotbah ini berbicara, hari ini saudara saya ini punya uang cuma 1 juta. Tiba-tiba ada orang datang, Tuhan bilang kasih. Hati saya tenang, nanti kan pelayanan ayat 4, kita dapat PK. Waduh, berarti hatinya sudah didrak dengan PK ini. Saudara. Hidup dari pelayanan, saudara jangan hidup dari pelayanan. Hiduplah dari firman. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara. Kemampuan saudara, kepintaran saudara, pelayanan saudara, relasi saudara, dikatakan sama sekali tidak berguna. Yang bisa memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan itu cuma roh. Kalau saudara punya roh Tuhan. Dia yang memberikan hidup. Nanti di akhir saya akan berikan kesaksian saudara. Saudara, dan dikatakan saudara, memberi hidup itu artinya sopoio. Memberi hidup artinya apa saudara? Roh yang memberikan hidup, firman yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tuhan adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Dan firman itu jadi manusia. Berarti Tuhan adalah firman, firman adalah Tuhan. Kalau saudara pegang firman, dikatakan firman itu yang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Firman itu yang menghidupkan artinya sopio. Firman itu bisa menumbuhkan, meninggikan, membesarkan, menguatkan, menciptakan, membangkitkan, dan memperbarui. Karena itu saudara, ucap syukurlah kalau saudara dengar firman, firman pengajaran saudara. Karena firman-firman ini akan membuat saudara hidup. Keluarga saudara akan ditumbuhkan, ekonomi saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara akan ditumbuhkan, ditinggikan, dibesarkan, dikuatkan. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Kesimpulannya saudara, Kleopas dan temannya dia mau kembali ke Yerusalem. Dia mau sadar. Orang yang mau sadar saudara, bahwa dia butuh roh Tuhan. Dia tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dia harus kembali ke Yerusalem. Dia tidak boleh ada di zona nyaman seperti Laodikia. Dia harus panas. Tidak boleh kamu hangat-hangat suam-suam gugu. Kleopas akhirnya dia sadar. Saudara, orang yang mau bangkit kembali. Di dalam Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Lihat, akhirnya Kleopas dia sadar yang tadinya dia berjalan 12 kilo menjauh ke Emmaus. Dia balik setelah dia dengar firman. Dan orang yang sadar, saudara, Ulangan 30 ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, berkat, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, itu engkau menjadi sadar dalam hatimu. Yang dicari Tuhan cuma ini. Saudara. Ketika Tuhan coba Abraham, apa yang yang paling berharga diambil. Tuhan cuma bilang, sudah ku ketahui isi hatimu. Saudara, dalam hidup ini kita harus belajar apa? Semua yang kita terima dari Tuhan. Kalau sudah kita terima, kadang-kadang diminta sama Tuhan, kasih sudah. Ketika sudah diminta dikasih, Dia yang akan mengembalikan. Kalau kita bisa paham hal itu saudara, kita terima dari Tuhan, kita kasih, kita tetap percaya Tuhan sendiri yang akan mengembalikan.
jangan kita terima buat kita, buat saya. Saudara, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Dan berusahalah saudara. Kalau saudara mau disayang Tuhan, saudara mau ada di ring satunya Tuhan, saudara kerja buat pekerjaannya Tuhan. Saudara, saya punya pengertian begini saudara. Presiden kita Bapak Prabowo saudara. Dia presiden Indonesia. Tiba-tiba saya datang, saya bawa proposal, Pak Prabowo, saya mau buat perusahaan supaya saya dapat untung, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Paling-paling sopo kan niku gak kenal aku, proposalmu mana untuk keuntungan dirimu sendiri, pasti saudara tidak dianggap. Tapi kalau saya datang ke Pak Prabowo dengan Pak proposal, Pak saya mau buat usaha kecil UMKM supaya ada pembukaan lowongan pekerjaan banyak yang nantinya bisa saya suplai untuk bantu pekerjaan Bapak kasih makan dan nanti akan dibuat lagi beberapa cabang. Pasti siapa orang itu? Masuk. Karena mendukung proyeknya dia. Saudara kalau berdoa, yang saudara doakan apa? Proyeknya saudara atau proyeknya Tuhan? Kalau saudara ini berdoa untuk proyek pekerjaannya Tuhan, saudara pasti ada di ring satunya Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa hanya untuk saudara, senang saudara, diri saudara, keluarga saudara, istrimu, anakmu, sudah sampai selevel biasa saudara. Tapi kepikiran saudara, hati saudara untuk pekerjaan Tuhan, maunya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pasti saudara ada di ring satunya Tuhan. Karena yang saudara doakan, yang saudara sedang mau mendukung pekerjaannya Tuhan. Saudara, hari-hari ini, kalau engkau sadar dalam hatimu, dikatakan saudara, akan nyata berkat itu. Saudara, hari ini, musuh kita itu ada dua, yang di luar dan yang di dalam. Saudara pernah ingat lomba, dulu bawa kelereng di sini juga pernah saudara, orang lomba tapi harus bawa sendok dan ada kelereng di situ. Dia harus lomba, tapi dia tetap harus jaga kelereng ini, jangan sampai jatuh. Dia harus menang, dia harus lomba, tapi dia harus jaga kelereng ini jangan sampai jatuh. Saudara tetap bekerja, saudara tetap melayani, saudara tetap melakukan hal-hal saudara, tetapi saudara harus jaga kelereng ini, Roh Kudus ini jangan sampai tersakiti. Kadang-kadang berapa banyak orang melakukan segala macam cara, dia tidak jaga kelereng ini. Dia tidak jaga Roh Kudus ini, saudara. Karena apa, saudara? Ketika kita tidak jaga Roh Kudus ini, dan kita mulai mendukakan Roh Kudus, dia akan jadi musuh, saudara. Loh kok bisa? Saya ngomong tidak sembarangan. Yesaya 63:10, saudara. Dikatakan, Yesaya 63:10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Apa yang saudara lakukan hari ini? Saudara tetap jaga kelereng ini. Jangan sampai Roh Kudus dengan cara saudara, dengan pikiran, perkataan saudara menjadi berduka. Ketika didukakan, dia akan jadi musuh saudara. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Tadi dikatakan memberikan hidup. Hidup itu menumbuhkan, meninggikan, membesarkan. Bisa dikeluarkan foto yang terakhir saudara. Saudara, kacamata saya ini adalah kacamata yang saya paling suka pakai, saudara. Pakainya enak, saudara. Dan juga tidak sakit di mata saya pakai lama, saya juga tidak pusing. Tiba-tiba kacamata ini patah, saudara. Kacamata ini patah, saya betulkan di tokonya, saudara. Pada waktu saya beli, harganya juta, saudara. Betulkan, cuman dilem sedikit, Pak, ini kalau patah lagi tidak bisa. Dan akhirnya kemarin ini patah lagi. Tidak bisa, Pak, dibetulkan. Kalau dibetulkan harus ganti. Ganti ini harganya juga juta. Ya sudah saudara, saya tinggal, saya cuman berdoa. Tadi kan saya mau menyaksikan mengenai roh itu ketika kita belajar firman bisa menghidupkan, bisa menolong kita. Saudara, ya sudah, ini saya tidak berdoa sekali ya sudah, saya tidak gubris lagi kacamata ini. Saya punya kacamata yang lain. Tiba-tiba saudara, selesai kemarin bulan April, bulan Maret, itu tugas sulit-sulitnya konsultan pajak saudara ya. Saya harus lembur pagi sampai jam 3 subuh menyelesaikan semua laporan keuangan dan laporan perusahaan dan orang pribadi. Selesai semua.
Mei ini saatnya senang saya. Saat untuk saya nagih-nagih invoice, saudara. Dan ketika ditagih, sorry Pak, kalau uang. Saya pergi ke klien saya satu lagi. Waduh, kasih aku waktu ya, aku sih belum ada uang. Saya kasih klien satu lagi. Sorry loh, Pak, aku sih belum ada uang. Padahal saudara, pajaknya sudah selesai saya kerjakan. Saya sudah kurang bayarnya, saya pakai uangnya karena pakai uang saya. Pak, bayaran dulu ya. Saudara, waduh, aku wis kerja setelah selesai. Harusnya aku ini sekarang ini kipas-kipas, nagi-nagi, bayar semua sudah kongko-kongko. Ditagih enggak bisa, ditagih enggak bisa, ditagih enggak bisa, ditagih enggak bisa. Malah bukan saya terima duit, malah ada beberapa hal Tuhan suruh tolong. Saudara, ya sudah, saya enggak berpikir, saudara, karena saya percaya firman hanya firman yang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Suatu ketika saya dihubungi sama itu, saudara. Itu orang yang baju putih, saudara. Dia sewa gudang di Sir. Sewa gudang kurang lebih 2000 meter. Dia mau mendatangkan barang dari Cina. Dia sudah kolaborasi dengan perusahaan Cina. Dia mau buat lampu LED dengan tenaga matahari, saudara. Dia sudah punya proyek, bayarnya dari Amerika. Tapi dia terhalang dengan perizinan. Aku bukan orang perizinan. Tiba-tiba orang yang baju putih, yang ini saudara, bisa diperbesar yang ini, yang tangannya begini saudara, itu bosnya sendiri. Dia sudah umur 65, 64 saudara. Tadinya saudara orang ini garangnya sekali saudara. Pegawai sedikit enggak cocok saudara. Dipisui hujan coklat saudara. Dilempar sama, garang kayak orang Jepang saudara. Garangnya ampun saudara. Dia kenal ini, dia kenal ini, dia kenal ini. Dia kenal ini, ditunjukkan fotonya, saudara. Wah, ini jenderal ini, petinggi. Wah, fotonya lengkap semua. Lah, kok kamu perizinan kok manggil saya? Saya ini bukan siapa-siapa. Lek, aku krungu kon iso ngurus yo. Ngomongnya begini, saudara. Wis, to the point orangnya. Bahasa Inggris bisa, bahasa Cungkuk bisa, saudara. Anaknya perempuan 3. Oh iya, tak panggil Koko sama saya saudara. Ya salah satu hikmat saudara, supaya dia berpikir wah dia masih muda. Oh ya kok aku ya ngurus izin ya biasa-biasa lah kok, aku enggak tahu bisa apa enggak. Ya kan saya merendah saja. Wes aku krungu kon iso urusno yo. Aku wis ngurus nih wong iki gak iso lek. Sak ulan, 2 ulan, 3 ulan. Saudara, saya lihat wah ini ya sukar ini, gimana ini? Cuman setiap saat senantiasa saya ingat pelajaran yang ada di sini, tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang sukar. Kalau Tuhan sudah perhadapkan, pasti Tuhan punya cara. Bisa enggak bisa saya terima dulu ya, sudah aku tak pelajari dulu ya. Saudara, hari waktu itu dikasih saya itu hari Rabu. Hari Rabu dia telepon saya, hari Rabu telepon saya, Kamis dikasih saya datanya. Setelah dikasih saya datanya, saudara. Waktu Jumat pagi itu saya dengar jelas, kamu pergi ke kantor itu, datang ngono, bawa data ini, kamu bilang begini. Saudara, saya ketemu di sana, dan benar, omongan yang tadi saya dengar itu benar, saudara. Tiba-tiba ketemu, Pak aku mau proses ini, oh ya Pak, bisa ada Pak, tolong Pak dibantu Pak, Tuhan sudah suruh ngomong, nanti kamu ngomong A, B, C, D, tak omongkan semua, baik Pak Alek, nanti Senin kita survei, hah? Langsung Senin itu disurvei sudah. Lah si orang ini sudah ngomong, lek wis kon njaluk piro lek. Lek perlu saudara tanpa uang sama sekali. Saya cuma ngomong apa yang saya dengar dari Tuhan, ngomong A, ngomong B, ngomong C. Saya omongkan semua, oh siap Pak Alek. Senin kita survei, duluan jam 10. Setelah hari Jumat tak telepon. Kok Senin konsing genalek iki wongku wis ngurus 1 ulan setengah 2 ulan gak disurvei temanku. Engko aku dhewe sing teko. Saudara dia datang. Kon teko lek yo. Loh iya aku ya datang lah aku. Hari Senin kemarin. Datang, saya datang, orangnya datang, bosnya juga datang. Sudahku, kamu duduk manis. Tugasmu cuma tanda tangan toh.
Biar aku sing ngurusi orang ini. Saudara saya ngurusi selesai tanda tangan. Saudara tiba-tiba elek terno aku. Saudara dia sudah punya mobil sendiri, sudah ada sopir sendiri, sudah ada ajudan sendiri. Tiba-tiba dia mau ikut mobil saya, saudara. Dia mau ikut mobil saya, dia kepingin ngobrol dengan saya. Dia pengen tahu saya ini siapa. Kon ngurus gak ya apa lek? Loh, gak gak apa-apa, aku kan gak minta duit ambil lu. Tapi lu suruh kasih duit, wis pokoknya semua sudah tak urus semua. Iyo, wis iso mari gak lek? Lek kan sudah disurvei. Orang ku ngurus aku ngomong wong iki, lek aku metu duit akeh. Gak metu-metu lek kon baru melaku iki, kok metu yo gak ngerti kok. Kon aneh sapa? Duh, orang tuaku bukan siapa-siapa. Terus kon apa? Kon Kristen yo? Iya. Singkat cerita saya ngomong, saya saksi dulu saya sekolah Alkitab, saudara. Dia tanya umur saya berapa. Lek kon tak anggap anakku yo. Duh, orang ini yang tadinya kereng, saudara. Ya kan? Lek iki engko bayarin di Amerika. Proyek sudah di tangan. Iki gudang wis tak sewa lek sak meter iki hampir ngomban. Gomban setahun iki IM. Gara-gara izin iki gak metu mbuh kon iki ya apa carane ngurus. Tak arep kon bener. Jumat kemarin izinnya sudah keluar. Lek, aku sembahyang ngono lek. Saudara orang sudah umur 65 tahun. Dia tunjukkan saya, ini lek, asetku 50 miliar. Dia punya tambang, dia punya ini, dia punya ini. Nanti lek, iki perusahaan iki pegangan yo. Aku wis duwe usaha dhewe. Kon tak bantu. Aku njaluk kon sing nyekel. Enggak apa-apa, tak bantu enggak apa-apa. Cuman aku enggak bisa jadi karyawan. Enggak kon duduk karyawan. Kon tak ajak join ae. Saudara ngomong sama saya itu lama di mobil, habis itu saya diajak makan, saudara. Dan dia minta didoakan karena dia lagi sakit jantung. Konku ternyata sekolah Alkitab lagi. Saudara, dan apa hubungannya dengan kacamata ini, saudara? Kacamata ini, di mobil itu saya tinggal di mobil, saudara. Lah tiba-tiba, saudara, lek ponaanku ini, dia ada masalah pajak. Rewang ngono yo. Ternyata dia pengusaha kacamata, saudara. Ponaannya pengusaha kacamata. Loh, kacamata ini? Saudara, enggak perlu saya ke sana, orangnya datang ngambil kacamata, dibayar enggak mau, kacamata ini selesai diantar ke rumah saya tanpa bayar, saudara. Hanya firman ini yang bisa memberikan hidup, saudara. Kalau saudara kerja buat ini, saudara apa yang di depan, itu Tuhan sudah sediakan semua. Seperti sumur yang ada di dekat Hagar. Hagar boleh susah, tetapi ketika matanya terbuka, rohaninya terbuka, saudara. Saudara saya tidak kenal sama orang ini. Saya disuruh ngelola ini gudang 2000 meter. Aku tidak punya pengalaman. Cuman kalau urusan accounting, pajak, itu bagian saya. Pokoknya cekelen lek. Anakku wedok kabeh lek. Sing pertama durung kawin. Kon wis kawin lek, wis. Anakku loro. Apa aku gak apa-apa, dia bilang gitu. Wis kawin aku kok. Tak pikir kon si umur, aku wis 45 kok. 45. Saya ngobrol panjang sama dia. Wis lek yo. Engko wong Cina iki teko kon tajak. Aku gak duwe anak lanang lek. Saudara saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti tentang hal ini semua, saya enggak ngerti. Saya cuma mengerti ini firman. Harusnya hari ini mungkin di sana boleh susah. Tapi anak Tuhan yang mengerti firman. Firman yang memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Dia harusnya enggak susah, saudara. Tuhan bisa buka jalan apapun. Asal kita terbuka, asal tidak ada kesedihan. Asal tidak ada kita lari dari Yerusalem. Lari dari keluarga. Hari-harinya cuma bertengkar terus dengan suami istri. Bertengkar terus dengan pelayan Tuhan di gereja. Saudara mari, saudara, hari-hari ini concern kita jangan diri pribadi. Concern kita ini firman. Pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa concern dengan pekerjaan Tuhan, kita ada di ring satunya Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang yang tidak ngerti firman, saudara. Saudara, saya punya kumpulan beberapa konsultan pajak, saudara. 2 minggu lalu, saya dimintai tolong, mereka itu ada sarasehan dengan sebuah partai, saudara. Kon lak sekolah Alkitab, tolong apa? Doa pembuka.
Ya sudah doa pembuka. Ternyata dari doa pembuka, jadi saya disuruh firman 15-20 menit. Di situ ada ketua partai, ada ketua DPRD 1, saudara. Tuhan aku ini sopo, aku diundang gak gini-gini. Saudara saya datang, saudara. Saya datang, tapi di situ saudara, banyak, mohon maaf orang-orang Cina. Saudara. Ternyata partai ini saudara, dia itu undang orang-orang Cina untuk dikasih uang, dikasih beras. Berasnya ada 1.000, saudara. Kasih uang, kasih beras, dan dikasih makan. Dan di situ saya belajar sesuatu. Saudara. Si ketua partai daerah Jawa Timur ini, saudara, dia ngomong, sebetulnya dalam anggaran belanja negara itu sudah ada dana yang bisa dikelola dengan partai untuk urusan agama. Lah kita dari partai ini tak ambil, mau tak bagikan. Jadi mereka itu ternyata setiap bulan dia panggil gereja-gereja orang-orang yang tidak mampu, kasih beras, kasih uang, kasih beras, kasih uang, kasih beras, kasih uang. Dan kalau ada orang yang sakit, ini rumah sakit A, B, C ini adalah rumah sakit umum. Kalau tidak bisa masuk ngomong sama saya. Kalau ada orang-orang mau sekolah tidak bisa, ini sekolah-sekolah yang dari negara. Kalau yang kesulitan hanya karena masalah zonasi, ngomong sama saya. Saudara saya kenal sama orang itu. Dan saya ditarik, ayo Pak ikut partai enggak? Saya tidak ikut partai. Dan setelah selesai saya turun, saya tidak ngerti saudara. Ada orang antri saudara, minta didoakan, minta ini. Dan tanya saya gereja mana, sudah kamu kembali ke gerejamu. Karena sudah ternyata jadi gembala itu enggak gampang. Saudara. Saya, aku ini kesel mari khotbah ya sudah aku mau pulang. PK aku enggak mau ambil, Tuhan bilang kasih orang si A. Saya bilang ngomong langsung di mic, saya pasti diundang ini, saya pasti kan dapat PK. Saya pelayanan saya enggak mau PK, kasih si A dan si B. PK-nya bunyinya juta. Saudara. Orang-orang yang dikasih ini, terima kasih Pak Alek. 2 hari yang lalu teleponan, ngamuk saudara. Pak Alek katanya, PK dikasih saya, kok saya enggak dapat? Loh, ya Ci aku ya enggak tahu. Aku habis selesai pulang, ya kamu coba tanya sama panitia, kan aku udah ngomong di mimbar. Iya Pak, aku gak entuk PK, tak harap-harap, aku ki susah, bojoku ki sakit Pak. Ujung-ujungnya, saya harus melayani dia lagi, sudah Ci sabar. Aku kok ada duit Pak, dodolanku gak payu. Kamu jualan opo? Jualan kerupuk praya, sisa 100 Pak Alek. Ya masa aku makan kerupuk 100, bojoku memang seneng kerupuk. Tapi aku gak mungkin tuku kerupukmu 100. Sopo sing mau makan kerupuk? Novi bilang, kok tuku 5 ya, ngawur Nov. Tuku 5, bantu wong iki tuku 5 kerupuk ya apa? Wis tak beli. Wis bawa sini. Kamu ada berapa? 30, 40. Pokoknya 100 aku gak mau. Tak bagi-bagi saudara. Wah dia senang saudara. Hanya gara-gara kerupuk. Dan ternyata saudara, pekerjaan perempuan ini, taci-taci ini, setiap minggu dia harus kumpulkan orang-orang Cina saudara. 100-150 orang. Dia bawa ke gereja, orang-orang ini ke gereja dikasih duit. Dan salah satunya saudara saya lihat tadi, tinggal di kampung pecinan. Oh ini kan orangnya dibawa, loh orang ini. Saya lihat orang-orang itu juga, kemarin waktu saya melayani di Max Hotel, saudara, yang urusan partai ini. Saudara ternyata banyak orang-orang yang susah. Dan tidak punya pengertian tentang firman. Sehingga hidupnya susah. Hari ini saya dikejar. Emak-emak saudara. Habis saya khotbah, saya dituarik saudara. Sopo ini narik aku saudara. Emak-emak saudara. Aku boleh sharing enggak? Ya wis boleh sharing. Uangku ketahan di bank 70 juta. Tolong bantu nopo aku. Loh, saya enggak kenal dia, saudara. Lah saya, Pak Alek gereja mana? Saya mau ikut. Cik, kamu ke gerejamu sendiri. Saudara, banyak orang yang susah. Hari-hari ini saudara saya diteleponi, saudara. Tapi kan saya bukan karunia gembala. Saudara. Selesai saya doakan, selesai. Saya enggak ada beban. Dan saya juga nggak kenal, saudara. Tugas saya pokoknya saya sudah berdoa, sampaikan firman, pulang. Firman pulang, no PK, no makan, no. Saudara hari-hari ini kalau saudara ngerti firman, hidup saudara akan lebih hidup dan Tuhan berikan hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.